Di sini saya akan menjelaskan pendekatan konseling Gestalt. Yang pertama ada pengertian pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt merupakan bentuk pendekatan perpaduan antara eksistensial, humanistis, dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien, here and now, dan memadukan dengan bagian-bagian kepribadian di masa lalu. Untuk mengetahui, sesuatu hal yang kita harus melihatnya secara keseluruhan, karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Gestalt juga menekankan peran aktif klien untuk segera sadar mencapai kematangan pribadi dengan menemukan sendiri makna masalahnya. Jadi Gestalt juga menitikberatkan semua yang timbul pada kejadian saat ini. Selanjutnya, konsep dasar konseling Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Selanjutnya, Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah. Oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan tantangan untuk membantu konseling mencapai integrasi diri. Pada konseling Gestalt, fokusnya pada kesadaran konseli. Proses penyadaran bagi konseli dapat berarti sangat menyakitkan bagi diri konseli. Kesadaran itu nantinya bisa membuat konseli memilih pilihan yang lebih besar yang didasarkan pada tanggung jawab pribadinya. Selanjutnya, asumsi tingkah laku bermasalah. Individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Di sini pengertian top dog itu yaitu kekuatan yang mengharuskan, menuntut, dan mengancam. Sedangkan underdog yaitu keadaan defensif, seperti membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa yang harus atau self-image dan apa yang diinginkan atau self. Sebagai contoh, terjadinya pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis, dan ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, serta melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Selanjutnya, tujuan konseling Gestalt. Yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Di sini tujuan utama Gestalt yaitu membantu klien agar dapat berani menghadapi berbagai macam tantangan ataupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa klien harus dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain untuk lebih mempercayai diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Selanjutnya ada proses konseling Gestalt. Di dalamnya terdapat fase-fase konseling, yaitu yang pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Di sini pola hubungan yang diciptakan untuk setiap klien itu berbeda karena masing-masing klien mempunyai keunikan sebagai individu yang memiliki kebutuhan yang bergantung pada masalah yang harus dipecahkan. Pada fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Seperti yang pertama, membangkitkan motivasi klien.
Yang kedua, membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan pada klien bahwa klien boleh menolak saran konselor asal dapat mengemukakan alasan secara bertanggung jawab. Pada fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaannya pada saat ini. Di sini klien diberi kesempatan untuk mengambil kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi ini dan saat ini. Dan kadang-kadang klien diperbolehkan memproyeksikan dirinya sebagai konselor. Melalui fase ini, konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek kepribadian yang hilang dari klien, dan di sini dapat identifikasi apa yang harus dilakukan klien. Dan pada fase keempat, setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling. Pada fase yang terakhir ini, klien menunjukkan gejala-gejala yang mengidentifikasi integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Kini, klien telah memiliki percayaan pada potensinya, menyadari keadaan dirinya pada saat sekarang, sadar, dan bertanggung jawab atas sifat otonominya, perasaannya, pikirannya, dan tingkah lakunya. Dan pada situasi saat ini, si klien secara sadar dan bertanggung jawab memutuskan untuk melepaskan diri dari konselor dan siap untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Yang pertama, penekanan tanggung jawab klien. Di sini, konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien, dan konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang selanjutnya, orientasi sekarang dan di sini. Konselor tidak mengkonstruksikan masa lalu atau motif tidak sadar, tapi memfokuskan keadaan yang sekarang. Bukan berarti masa lalu tidak penting, tapi masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Dan yang terakhir ada orientasi eksperiensial. Di sini, konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalahnya, sehingga klien mengintegrasikan kembali dirinya. Seperti klien mempergunakan kata ganti personal, klien mengubah kalimat pertanyaan menjadi pernyataan. Selanjutnya di sini ada teknik konseling Gestalt. Salah satu teknik konseling dalam teori Gestalt adalah teknik kursi kosong. Di sini teknik kursi kosong itu merupakan teknik permainan peran di mana klien memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Teknik kursi kosong sebagai alat biasanya digunakan untuk membantu klien dalam memecahkan konflik-konflik interpersonal, contohnya seperti kemarahan pada seseorang, merasa diperlakukan tidak adil, atau yang lainnya. Teknik kursi kosong juga sebagai alat biasa digunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan konflik interpersonal, salah satunya yaitu komunikasi verbal. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka sangat perlu dilakukan bantuan seorang guru bimbingan konseling atau guru BK untuk mengatasi permasalahan peserta didik atau siswa tersebut. Selanjutnya, peran dan tugas konselor. Nah, di sini pada konseling Gestalt, peran dan fungsi konselor adalah fokus perhatian pada pola bahasa, verbal dan non-verbal. Fokus perhatian yang terjadi pada perasaan konseli, kesadaran pada saat ini, pesan-pesan yang terinvestasi dari gerak tubuh dan penghambat-penghambat kesadaran. Jadi, Gestalt menaruh perhatian pada postur tubuh, pernapasan, otot yang lentur dan kaku untuk menekankan pada misalnya ketidaksesuaian yang tampak antara yang dikatakan seseorang dengan bagaimana mereka terlihat. Sedangkan tugas konselor adalah menantang konseli untuk belajar menggunakan kesadaran secara penuh. Di sini, konselor menggunakan sepenuhnya mata dan telinga untuk mengungkap bahasa verbal dan non-verbal dari konseli. Di sini tugas konselor pada konseling Gestalt kelihatannya memang mudah, tetapi perlu diwaspadai oleh konselor bahwa pada saat proses konseling dapat membuat konselor masuk ke dalam peran teknis dan interpersonal. Maksudnya dari peran teknis yaitu konselor menggunakan teknik-teknik konseling secara terus-menerus. Nah, kemampuan diri konselor sebagai terapeutik tidak digunakan,
Sekian dan terima kasih.